Apa makmum masbuk itu? Man adraka min qiyamil imam zamanan la yas'u fi qira'atul Fatihah. Makmum masbuk adalah makmum yang sholat bareng imam, nututi berdirinya imam dengan sebuah zaman yang tidak nututi untuk baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di pagi yang berkah ini dalam keadaan beriman dan bertakwa, menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melewati jalan untuk menuntut ilmu dari rumah jenengan niat nuntut ilmu, maka dipermudah untuk kalian jalan menuju sorga. Man talabal ilma liyuhya bihil Islam. Siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, thumma adrakahul maut, kemudian disusul kematian, waktu nuntut ilmu dengan niat menghidupkan agama Islam, mati saat nuntut ilmu dengan niat menghidupkan, meninggikan agama Islam, falaisa bainahu wa bainal anbiya illa darajah, maka tidak ada perbedaan antara dia dengan para nabi di sorga kecuali 1 derajat saja. Belum alim dia, belum lolos dia, perjalanannya untuk nuntut ilmu dengan niat menghidupkan agama Islam mengangkat derajat dia, sehingga derajatnya dia dengan para nabi beda 1 derajat. An-nubuwah thummal wirathah, pangkat para nabi, kemudian pangkat pewaris nabi ahli ilmu, baru syahadat, orang yang mati syahid di bawahnya, baru turun ke bawah 500 derajat, baru orang awam yang tidak berilmu. Antara 1 derajat ke derajat yang satunya perjalanan 700 tahun lamanya. Begitu Allah mengangkat derajatnya orang yang sibuk dengan ilmu dengan niat yang benar. Hanya tidak ada ruginya Habib dengar muslimat berangkat sebelum subuh, ya, jalan kaki, ada yang dari mana itu di atas
Nyoran, ada yang dari Karetan. Muslimat, kalau muslimin berangkatnya setelah subuh biasanya. Kalah dengan muslimatnya. Tak heran. Saat ya saya doakan semoga panjang umur. Seandainya di jalan pas labu, pas wafat, maka niatnya betul untuk nuntut ilmu, maka dia dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Akan kumpul dengan ahlul wirathah, para pewaris-pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ikuti syariat, menutup aurat, tidak bermaksiat, kemudian niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah derajatnya ahli ilmu di atas derajatnya orang yang mati syahid. Karena darahnya orang yang mati syahid manfaatnya dirasakan untuk dirinya sendiri, sedangkan tinta pulpennya ahli ilmu dirasakan oleh banyak orang. Semakin banyak manfaat dirasakan oleh orang lain dari kita, semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berada di penghujung Maulid. Rabu yang lalu kita sudah bermaulid, alhamdulillah. Nah, insyaallah perkataannya sudah habis dan sudah dinikmati bersama keluarga. Tidak tahu kalau disimpan di kulkas itu bisa bertahan sampai maulid tahun depan. Baik, mari kita teruskan kajian kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq. Penjelasan di rukun solat yang nomor 4, qiraatul Fatihah bil basmalah wa tashdidat wa muwalatiha wa tartibiha wa ikhrajil huruf min makharijiha wa adamil lahni al mukhil bil ma'na wa yahrumul lahn alladhi lam yakhil wa la yabtul. Ini sudah saya jelaskan semuanya. Sekarang sebelum pindah ke yang nomor 5, yaitu ar-ruku', kita tahu bahwa surat Fatihah termasuk rukunnya solat. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap solat kalau tidak baca surat Fatihah. Hadis ini yang menjadi dalilnya mazhab Imam Syafi'i. Wajib bagi setiap orang yang solat membaca surat Fatihah. Kalau tidak baca surat Fatihah, tidak sah solatnya. Jelas? Ada beberapa keadaan yang surat Fatihah bisa jatuh kewajibannya, alias tidak wajib baca Fatihah. Ada beberapa keadaan. La tasqutul Fatihatu abadan illa fi halatin wahidah. Tidak pernah surat Fatihah itu jatuh alias boleh ditinggal kecuali di satu keadaan. Boleh ninggalin Fatihah di satu keadaan. Apa itu, Bib? Wahia halatul masbuk. Kalau dia menjadi makmum yang masbuk. Makmum apa? Apa makmum masbuk itu? Man adraka min qiyamil imam zamanan la yas'u fi qiraatul Fatihah. Makmum masbuk adalah makmum yang salat bareng imam, nututi berdirinya imam dengan sebuah zaman yang tidak nututi untuk baca Fatihah. Imamnya Allahu Akbar, sudah baca surat Laqul huwallahu ahad, sampeyan baru datang Allahu Akbar, nututi qiyam bersama imam, nututi berdiri sama imam,
tapi tidak nututi, waktunya pendek, imamnya sudah mau ruku, untuk baca Fatihah tidak paham di sini? Dia berdiri, nututi berdirinya imam, tapi masa berdirinya bareng imam sangat pendek. Tidak cukup kalau dia baca surat Fatihah. Ya kata Habib tadi, sudah lam yalid wa lam yulad, baru makmumnya takbir Allahu Akbar. Ini baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kata imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Nah, ini gimana nih, Beb? Fatihahnya makmum yang masbuk seperti ini ditanggung oleh ingat ya, nututi berdirinya imam, tapi waktunya tinggal sedikit, tidak cukup untuk baca Fatihah. Baru ini ditanggung sama imam. Imam ruku, kamu boleh langsung faham? Hukmul masbuk, hukumnya gimana, Beb? Kalau jadi masbuk kayak barusan, yajibu alaihi an yubadira bil Fatihah ba'da takbir Allahu Akbar, lam yalid wa lam yulad, kata imam. Sambil makmum Allahu Akbar. Gimana, Beb? Wajib makmum yang telat tinggal dikit itu langsung baca Fatihah. Allahu Akbar, takbir, tidak usah baca iftitah, langsung baca Fatihah. Tidak sunnah, sudah telat dia. Kalau saya baca doa iftitah, ya tambah hilang, Mas. Wa yarka' ba'da rukul imam mubasyarah, imamnya ruku, Allahu Akbar, kamu juga ngikuti walaupun belum selesai baca Fatihah. Faham? Wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah, tidak boleh makmum yang masbuk itu menyempurnakan Fatihahnya. Tidak usah wes ngikuti imam wes ruku. Walakin, akan tetapi, yusannu lahu ikmal wa idza gharaba ala dhanni tatul imam fi ruku. Tapi kalau kamu punya sangkaan sebagai makmum, ini imame modele ruku'e suwi, wis terus aku modele iki subhanallah azim, kayaknya panjang ini. Kalau kamu menyangka bahwa imam akan lama, kan kalau sholat jamaah tahu model ini imam lemot, ini imam patas, ini akas. Lah iki koyoke lemot iki, nutut aku sian. Sunnah sempurnakan Fatihahnya. Kalau kamu punya sangkaan, tapi kalau kena imam yang patas, gak nutut wis lagi wis. Langsung wis Allahu Akbar, langsung Coba berdiri Mas Duhus sebagai imam Haramain. Coba di belakangnya mursyid berdiri. Nah, misalnya ini imamnya Mas Duhus, sudah baca Fatihah, tangannya sedekap. Ya, kalau gitu Wahabi tadi kamu. Tangannya sip, belum. Ini mursyid belum jadi makmum. Ini sudah baca Fatihah imamnya. Terus baca kulhu. Nyampe di lam yalid, coba lam yalid. Nah, datanglah mursyid, Allahu Akbar, rukuk kamu. Nah, ini kan tidak nutut untuk baca Fatihah. Nah, ini namanya namanya apa? Apa yang harus dilakukan masbuk? Langsung ikuti rukuk. Nah, langsung ikuti. Beb tidak baca Fatihah, Beb, ditanggung oleh Tetap sunnah baca Fatihah kalau mursyid punya sangkaan imamnya akan lama di ruku dan nutut kira-kira. Kalau ndak langsung aja, ndak usah baca Fatihah karena ditanggung oleh Faham di sini? Ndak berdiri. Ya, seperti itu. Ini namanya masbuk. Faham? Wassalamualaikum Muhammad. Tadi kata Habib masbuk disuruh gimana? Langsung ngikuti wa idza ishtaghala al-masbuqu bi du'ail istiftah wajib alaihi al-baqa qa'iman li qira'atil Fatihah bi qadri ma qara'ahu min du'ail istiftah. Tapi kalau makmum berdiri mursyid, makmumnya saja. Kalau makmum
ketika takbir, kamu kan telat tadi. Takbir, Allahu Akbar. Tidak langsung baca Fatihah makmumnya, tapi baca doa istiftah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Hukumnya apa itu? Sunnah. Waktunya sudah mepet, dia masih milih istiftah. Maka wajib atas mursyid kalau sibuk dengan yang sunnah, Fatihahnya belum dibaca padahal waktunya mepet, wajib mursyid ini untuk al-baqa, tetap berdiri untuk baca Fatihah setelahnya seukuran doa iftitah yang dia baca. Sallallahu Muhammad. Misalnya Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati mungkin berapa detik itu atau 1 menit. Kalau dia baca iftitah 1 menit, wajib bagi mursyid untuk baca Fatihah, masa tidak boleh kurang 1 menit sampai ihdinas siratal mustaqim. Misalnya seukuran itu sama ukurannya, baru boleh nyusul imam, karena dia sudah sibuk dengan barang sunnah. Maka dia wajib membaca Fatihah yang wajib, yang sunnah dikerjain, masa yang wajib ditinggal. Dia wajib membaca Fatihah seukuran dari masa yang dipakai untuk baca iftitah. Allahumma Muhammad. Kemudian mursyid ini ruku, cek keburu tenang, karena beri 2 berkat. Kemudian makmum ini ruku. Nah, faida adraka ruku, ketika ruku mursyid ruku itu. Nah, imamnya, ayo berdiri imam. Imamnya masih ruku ternyata imamnya masih ruku. Berarti mursyid nututi, makmum nututi rokaatnya kalau imamnya ternyata ngedeh misalnya ya. Tapi kalau tidak nutut, imam sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah, mursyidnya tidak nutut. Kamu misalnya ruku imam, nah mursyidnya kan baca Fatihah tadi kan ya, karena istiftah Fatihah. Mursyidnya mau ruku, imamnya berdiri. Nah, tidak sempat tumakninah dalam ruku bersama imam. Makmum tidak sempat tumakninah, tidak sempat ruku bareng sama Gimana kalau tidak sempat Habib? Tidak sempat untuk tumakninah, ketinggalan mursyid 1 rakaat. Ketinggalan mursyid, fa idza adraka ruku adraka rakaat. Kalau nututi ruku bareng imam, nututi dia. Kalau tidak nututi ruku bersama imam, wa illa fatatu wa tabiha, maka makmum kurang 1 rakaat. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Fa illam yabqa qa'iman wa raka'a mubasyaratan batalat salatuhu. Kalau mursyidnya ini tadi kata Habib apa? Ruku imam, ini baca iftitah, apa yang harus dilakukan? Tetap wajib baca Fatihah seukuran waktu yang dipakai baca iftitah. Kalau mursyidnya tidak baca Fatihah, dari iftitah langsung Allahu Akbar, tidak mengerjakan, dia mengerjakan yang sunnah, yang wajib, bisa batal sholatnya makmum karena ninggalin yang wajib. Kalau dia tidak berdiri seukuran untuk baca Fatihah, seukuran doa iftitah. Udah berdiri, duduk silakan. Allahumma Muhammad. Faham di sini? Jadi makmum, apa yang kita bicarakan sekarang? Makmum Fatihah hukumnya wajib dibaca setiap rakaat, kecuali makmum masbuk apa? Nututi berdiri tapi tidak nututi untuk baca Fatihah. Gimana kalau tidak nututi bacaan Fatihah masbuk? Ditanggung sama Allahumma shalli ala Muhammad. Baik di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Misalnya berdiri lagi imam olahraga, rakaat kedua mursyid sujud rakaat pertama, sujudnya makmum terlalu asyik ya, lama. Nah, sampai ini sudah mau ruku, berdiri mursyid,
Allah wa lam yakul lahu kufuwan ruku. Nah, sama ini. Ini masbuk di rakaat kedua. Jadi mungkin masbuk itu di rakaat pertama dan mungkin masbuk di rakaat kedua. Mungkin masbuk di rakaat ketiga, mungkin masbuk terjadi di rakaat keempat. Wa yatasawwar an yakuna masbuqan fi kulli raka'ah bi an qama min as-sujud aw at-tashahhud fa wajada al-imam raki'an aw qariban minhu fatasqut anhu al-Fatihah wa la yajib alaihi ikmaluh. Sama rakaat kedua, kalau posisinya masbuk juga tidak wajib baca Fatihah, kalau tidak nutut ditanggung juga oleh Jelas? Halo, jelas? Yang kayak gini nih biasanya sering terjadi di sholat tarawih yang cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak sempat. Akhirnya nanti banyak yang asal salah nih budi. De'maki ya ma'ruka furu. Gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah, silakan duduk. Ntar lagi berdiri lagi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa Imam? Ada pertanyaan? Lupa baca Fatihah saat makmum lupa baca Fatihah asik mendengarkan imam. Bagaimana hukumnya makmum asik mendengarkan bacaan imam sampai lupa baca Fatihah? Dalam mazhab Syafi'i, kata Habib bilang, Fatihah wajib dibaca setiap rakaat. Ketika seseorang meninggalkan satu rukun dari rukunnya sholat, wajib dia membaca atau mengerjakan rukun itu. Kalau tidak, rakaatnya tidak dianggap, harus nambah satu rakaat wajib. Lain kalau mazhab lain itu di luar, ada yang menganggap bacaannya imam adalah bacaannya makmum, sehingga kalau sudah dengar bacaannya imam tidak perlu baca lagi. Itu saya tidak mau bicara mazhab luar, kita bicara mazhab yang kita anut, mazhab Syafi'i. Tidak boleh ninggalin Fatihah kecuali jadi kalau kamu tidak baca karena asik dengar bacaannya sampai ruku, kurang bocor ya apa ini? Kalau kamu kejar baca Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim, nutut ruku bareng, nutut satu rakaat. Tapi kalau kamu dikejar tidak nutut, ya berarti kamu ketinggalan satu rakaat. Wadah, paham? Untung kalau asik dengerin imam, takutnya ngelamun. Ngaper deh Pak Manpu, karnaval mapan beri kena, Masya Allah, sampai tak bocah. Ya, kan pernah. Kadang memindah naklu ruknin kauli, memindah bacaan rukun kauli. Fatihah dibaca bukan waktu berdiri, kadang waktu tasyahud, waladhdallin, waladhdallin waktu tasyahud, atau waktu berdiri baca tasyahud. Kalau kamu sholat sendirian, itu termasuk min asbab, termasuk yang menyebabkan sunnah sujud sahwi. Kalau sholat sendirian, kalau kamu makmum, jangan kamu sujud sahwi, kamu tetap harus mengikuti makmum. Kalau mengerjakan penyebab sujud sahwi, tetap tidak sujud sahwi selama dia makmum sama imam. Batal nanti sholatnya. Kecuali kamu mengerjakan sholat sendiri atau selesai dengan imamnya assalamualaikum, kamu nambah satu rakaat karena kamu telat, kemudian di telatnya itu kamu mengerjakan penyebab sujud sahwi, silakan sujud sahwi untuk sendiri. Faham dong? Jadi makmum tidak boleh sujud sahwi untuk dirinya sendiri selagi dia jadi tapi makmum boleh mensujuti sujud sahwinya imam. Imam misalnya tidak baca wa ala alihi dalam kunut subuh, ya, atau ninggalkan kunut, tidak sujud sahwi, boleh makmum mensujuti sahwinya imam setelah salamnya imam. Ini bab sujud sahwi nanti di bab pembahasan. Sekarang yang penting surat Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham di sini? Faham di sini? Tayyib. Nanti lebih jelasnya lagi kita akan ada beberapa uzur, ya. Ini bab-bab salat berjamaah nanti
nunggu makmum bukan hanya di ruku tapi di salah searkan at-tawilah, 3 rukun yang panjang, sujud terakhir dari yang nomor 2 ditunggu sampai ke sana. Kalau ada uzur seperti batiul qiraah, bacaannya yang tidak bisa cepat, memang pelan dan semacamnya, nanti di bab sholat jamaah. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa Fatihah tetap boleh ditinggal kalau seperti yang tadi. Ada makmum yang kedua namanya muwafiq. Apa? Muwafiq itu sudah bareng sama imam, berdiri dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada di makmum sama imam, di posisi berdiri sama imam, dan waktunya sebenarnya cukup untuk baca Fatihah. Ya coba kata sampean tadi, ngelamun ke barat ke timur atau sibuk dengan hal-hal yang lain, sampai ketika imam mau rukuk, astagfirullah, bismillah, alhamdulillah, deket-deket. Ini makmum muwafiq, tidak boleh ninggalin Fatihah, tetap wajib baca Fatihah. Terus apa, Beb? Ternyata imamnya ruku, imamnya berdiri di ruku, Beb, saya Fatihah. Berarti kamu sudah tidak nutut rakaat itu. Kamu tidak boleh ninggalin Fatihah karena kamu makmum muwafiq, ngikuti imam dengan waktu yang cukup baca Fatihah, tapi karena ngelamun, karena sibuk dengan sunnah yang berpanjangan, akhirnya kamu tinggalan rukuknya. Paham di sini? Makanya pesannya Habib ke semua imam-imam, masa menunggu imam makmum di 2 tempat. Ya, kalau orang ngerti ngaji fikih jadi imam, ini pasti paham. Ketika ruku, jangan keburu imam ruku, minim baca 3 kali subhanarabbal azim wa bihamdihi subhanarabbal. Kasihan makmum. Faham masa menunggu imam di mana? Ruku, supaya makmum nututi rakaatnya. Nomor 2, tasyahud. Nunggu agak lama baca supaya makmum yang datang telat nututi sholat jamaah. Karena nututi sholat jamaah walaupun bagian kecil sebelum assalamualaikumnya imam di tasyahud. Kalau tidak ngaji fikih, Allahu Akbar, tidak ngerti, imamnya pecepetan di ruku atau di tasyahud, akhirnya gak kumanan yang belakang. Paham tuh? Kayak Nabi ada cerita di Mawaid Usfuriyah itu, ya, apa ceritanya? Allahu Akbar, Nabi sholat, ruku lama, Nabi nunggu. Ternyata apa yang ditunggu Nabi? Imam Ali mau sholat jamaah ke masjid, perjalanan di masjid ada orang tuh, Imam Ali berakhlak dengan orang tua, menghormati orang tua, tidak berani nyalip, jalannya pelan. Orang tua kan pelan, tidak berani nyalip, sehingga Imam Ali terlambat sholat jamaahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah mau nyampe masjid, ternyata orang tua ini Yahudi, tidak sholat bareng, nggak gelem. Oh, Yahudi, tidak masuk Islam masih. Ya, Imam Ali lanjut. Mendapati di masjid Nabi sama sahabat lagi ruku lama, sampai sahabat itu pikiran, ada apa ini? Ada apa ini? Apakah dicabut nyawanya? Pikiran kayak meninggal apa gimana? Setelah assalamualaikum dijelasin bahwa saya menunggu datangnya Imam Ali karena Imam Ali menghormati orang tua. Ini kehebatannya menghormati orang tua. Enggaknya nanti kalau pulang sampean orang tua dulu ngereng, coba hebat tabrak orang tua. Kalau ada nasi berkatan yang tua dulu, kalau ada sandaran tempat yang tua, yang muda jangan nyandar. Saya ada nyandar. Halo, Wassalamualaikum Muhammad. Udah begitu memang. Naik bis, kursinya ada orang tua naik. Yang tuh monggo Pak, biar saya berdiri.
Walaupun bukan jalan mertua ya. Kamu ngalah, itu bagian dari tanda imanmu. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Islam, agama, imanmu ada di dalam muamalahmu kepada yang tua dan yang muda. Bagus sholatnya, harus bagus penghormatannya kepada yang lebih tua, sayangnya kepada yang lebih muda. Bagus puasanya, bagus hajinya, bagus hasil umrohnya, harus tambah bagus muamalahnya dengan orang lain yang lebih tua atau yang lebih sampai segitunya. Dalam kitab Mawa'idus Surya itu, kamu kalau punya kitabnya, saya baca itu, inti dari pelajarannya adalah penghormatannya Imam Ali kepada orang yang lebih tua. Makanya Habib Umar bin Hafid itu, waktu saya belajar di Darul Mustafa, kalau sudah ada majelis, kami dididik yang lebih tua umurnya di depan, yang lebih muda di belakang, yang kitabnya lebih tinggi, lebih alim di depan, yang kitabnya masih baru di belakang, sesuai dengan. Cuma masalahnya ini yang tua-tua datangnya telat, Beb, yang muda-muda di depan. Ya, sesuai dengan antrian. Wassalamualaikum Muhammad. Ini pelajaran penting. Hadir di majlis, yang duduk di depan sama Habib siapa? Yang tua-tua, yang sepuh-sepuh. Kalau yang masih muda, duduk di bawah. Jangan, kalau ngaku tua semua, rempak nanti pentasnya. Paham ya? Menunggu di waktu ruku tidak apa-apa, karena itu ruknun tawilun, rukun yang panjang. Sampean mau sampai sejam ruku, mau asalkan sholat sendirian. Kalau sholat jamaah tempak sama makmum, tidak apa-apa. Kayak sholat gerhana kemarin kan, 3 cara sholat gerhana. Sholat yang gerhana paling afdol dengan ruku'ain wa qiyamain, dengan 2 ruku dan 2 berdiri. Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca surat Al-Baqarah. Sunnah. Berapa juz itu? Ini sunnah. Kemudian ruku, Allahu Akbar, seukuran 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Rukunya lama. Kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar, berdiri yang kedua, Fatihah, dan baca surat Al-Imran. Baru ruku lagi seukuran berapa? 70 ayat dari surat Al-Imran, lebih ringan lagi. Itu cara sholat gerhana yang paling afdol. Kemudian baru sujud, berdiri yang kedua, rakaat kedua begitu juga, 2 kali berdiri, 2 ruku. Itu cara yang terbaik sholat gerhana bulan. Pernah sholat gerhana? Kemarin gerhana bulan paling sibuk saya mau tua. Oh, kering, tahu kering? Bulannya kering. Akhirnya kamu harusnya sujud, harusnya sholat ibadah, namanya khusufus qamar, sholat gerhana matahari atau bulan. Ada caranya dalam fikih. Nanti nyampe kita bab sholatul khusufain, bab sholat khusufain ya. Jak sibuk saya mau tua, keton tak remare, buat status ternyata kering katanya. Jangan disunahkan sholat, bukan karena matinya seseorang, bukan karena hidupnya seseorang, bal ayatan min ayatillah, keduanya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu. Jangan dibareng-bareng. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, putra Nabi, meninggal. Akhirnya dia ngomong, pas gerhana ini matahari bersedih karena matinya Sayyid Ibrahim. Langsung Nabi khutbah, sesungguhnya bulan dan matahari tanda kebesaran Allah. Gerhana bukan karena matinya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang, tapi itu tanda kekuasaan Allah. Karena kadang orang awam tuh apa tepak bini nama teh ocon terus, langit ternyata menangis. Kamu tidak nangis, ketawa kamu. Hah? Ternyata ondem juga ikut bersedih. Orang beberem, jangan karena bagian ondem. Jangan kayak gitu ya. Jangan dibareng-bareng no. Oh. Ontong pas ocen ben ondem. Mau apa tepur kelap. Ternyata istriku mati dibarengi tepor kelap. Kening kelap biasa lagi mati ya mas.
Mau ngomong apa kamu? Ditakwilkan apa kalau tepur kelap? Ternyata kelap ngamuk ya gitu. Jangan wis nonton sibuk ojo dipak-tepakno. Istazil bi rabbik walladzi alaik. Sibuklah kamu dengan tugasmu sebagai hamba Allah. Penilaian hanya dari Allah Subhanahu. Jangan buat raport sendiri, jangan nilai sendiri. Alam, bahasa alam, la tiyara fil Islam. Tidak ada tatoyur dalam Islam. Area mano mon buru ke kanan berarti cair kira. Mon buru ke kacer ada area bangkrutnya. Akhirnya mano tepang sake lee. lari kemudi ya artinya malu kemudian. Jangan, itu jahiliyah, tidak boleh seperti itu ya. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas. Siapa yang bacanya di pagi hari 3 kali terjaga dari semua keburukan sampai malam hari. Siapa yang bacanya di malam hari 3 kali terjaga dari semua keburukan sampai pagi hari. Pakai perisai itu. Jangan meraba-raba membaca bahasa alam kemudian mengartikan sesukanya ya, tidak seperti itu ya. Jadi harus kita yakin bahwa semuanya kebaikan dan keburukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih jam 6 tapi sudah sangat siang. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tambah satu lagi biar ada tambahan, karena kemarin Fatihah ini bab yang lalu. Rukun yang nomor 5, ar-ruku bi an yanhaniya bi haitsu tanal rohatahu rukbatai. Yaitu yang nomor 5 adalah ruku. Salat itu harus ada rukunya. Ruku secara bahasa al-inhina. Inhina itu apa bahasanya? Coba nuhus, ruku nuhus. Inhina itu artinya membungkukkan badannya. Inhinaul musalli, membungkukkan badannya orang yang sholat. Bilan khinas, sekiranya 2 telapak tangannya menyentuh 2 lututnya. Ya, telapak tangan nyentuh bukan nyentuh betis. Coba nyentuh betis. Nah, ini berlebihan, saya nggak bisa beli. Atau nyentuh paha, coba nyentuh paha. Nah, ini tidak sempurna nyentuh paha ini. Ya sempurna gimana? Nyentuh. Sekiranya kalau dikasih air tidak jatuh itu air. Sempurna intisab, sempurna menengahnya seperti itu. Paham di sini? Nah, sekiranya nyentuh telapak tangannya pada kedua 6 sunnahnya. Berdiri dulu, berdiri. An yasiha ma qablahu minal arkan. Syarat ruku ini sah, rukun sebelumnya harus sah dulu. Apa rukun sebelum ruku? Baca Fatihah. Fa idza lam yasih fa ma ba'dahu lagun ila an yati bi mithli firqa. Tapi kalau Fatihahnya tidak sah, misalnya ini salat sendiri ya, nuhus ternyata lupa baca Fatihah atau Fatihahnya kurang 1 huruf, sahlah, batallah Fatihahnya. Nuhus ruku yang dilakukan setelah Fatihah yang salah, lagwun, hukumnya rukunya lalai, tidak hilang. Walaupun sudah ruku dianggap belum ruku. Jadi syarat yang pertama ruku musah, harus rukun sebelumnya harus dalam kondisi Kalau Fatihahnya tidak sah, kamu harus menyelesaikan dulu, balik, selesaikan dulu Fatihah. Balik lagi, ngerti? Setelah Fatihah sah baru ruku lagi, karena kamu belum menyelesaikan rukun dari surat Fatihah. Paham? Syarat yang pertama. Syarat yang nomor 2, ruku biar sah, alla yaqsida bihi ghairah. Falau hawa li sujudi tilawatin mathalan faja'alahu ruku'an lam yakfi wa la yadurru idza qasada ruku' ma'a ghairihi. Tidak boleh niat selain untuk ruku'. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi harus murni ketika berdiri mau ruku' diniati memang saya mau ruku'. Seandainya dia turun mau sujud tilawah,
Imam baca sujud tilawah, fasjud waqtarib. Sujud tilawah, ngerti sujud tilawah? Sujud ketika ada ayat sujud dalam Quran. Imamnya langsung sujud, Allahu Akbar. Makmumnya tidak paham kalau imamnya kan harusnya ruku setelah berdiri. Ternyata imamnya sujud tilawah. Ini langsung turun ini, tidak ngerti, langsung ruku. Allah, padahal niatnya untuk sujud tilawah. Kemudian dia ruku, niat lain bukan murni untuk ruku. Maka ini tidak intinya harus tujuannya memang untuk ruku, bukan untuk yang lain. Syarat yang nomor 3, ruku biar sah, an yatma'inna fi, harus tumakninah. Apa tumakninah itu? Sukunul a'dha fi mahalliha bi qadri subhanallah. Diamnya anggota badan, setelah bergerak dia diam ya di posisi ruku dengan ukuran subhanallah. Diam. Allahu Akbar, diam. Setelah dari gerakan dia diam. Diamnya ini minim ukurannya subhanallah. Jadi kalau tidak ada diamnya, contoh yang tidak ada diamnya Hus, ya apa Hus? Ruku, Allah, tidak ada diamnya, mendal kayak gitu, itu tidak ada tumakninah, berarti rukunya tidak Kalau kamu lihat di YouTube, Allahumma shalli ala Muhammad, itu yang sholat super cepat itu, Allahu Akbar. Kalau imamnya mungkin tumakninah dapat, Allahu Akbar, sami Allah, makmumnya tetap makmum gitu makmumnya, akhirnya bisa batal itu salatnya, ya. Tidak nutut untuk tumakninah itu. Ingat, syaratnya apa? Harus tumakninah. Tumakninah artinya apa? Sukunul a'dha, diamnya anggota badan setelah bergerak tadi diam seukuran minimal subhanallah. Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapa pencuri perampok dalam sholat? Emangnya ada pencuri dalam sholat? Ada. Siapa itu? Yang mencuri ruku, yang mencuri sujud, la yutimmu ruku'ah, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak ada tumakninah, tidak tumakninah di sujud, ruku buru, itu pencuri dalam sholat. Jangan sampai ada di antara kita, ya. Tumakninah, Allahu Akbar, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim 3 kali. Sami Allah. Kalau keburu, kalian sholat jujur, sering 3 kali apa sering sekali subhana? Apa nenang meloloh? Allahu Akbar, sami Allah, tidak sempat baca. Nah, mulai sekarang perbaiki sholat, jangan jadi pencuri dalam sholat. Terus antakuna tumaknina fihi yakinan, dan nomor 4 tumakninahnya harus yakin. Kalau kamu ragu, loh tadi saya tumakninah apa enggak ya, kok langsung apa enggak ya, dasar rukuknya harus yakin kamu tumakninah, ya, harus ya ngadep Allah, harus tenang, ya, harus tenang. Rukuk dan makia, ya, hajatnya banyak, hajatuna ka ilaika katsir, hajat banyak Gusti, ngadep rukuk buru. Ya apa kira-kira? Tidak sesuai. Maka iya kana budu wa iya, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta dulu apa nyembah dulu? Nyembah dulu. Na'budu dulu apa nasta'in? Na'budu, nyembah dulu yang betul. Sempurnakan rukukmu, sujudmu, khusyukmu, baru nasta'in, minta ya Allah. Ini tak boleh nyempur, nyoon ya Allah. Ya apa sampean? Ibadah yang betul. Faham toh? Syarat yang nomor 5, an yanhaniya bahaitsu tanalu rahatahu rukbatih wa illam yadahuma bil fi'li. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ya. Syarat yang nomor 5, hendaknya dia membungkuk sekiranya 2 telapak tangannya menyentuh kedua lututnya. Wa illam yadahuma bil fi'li, walaupun kedua telapak tangannya tidak diletakkan ke lututnya.
Yang penting posisinya sekiranya nyampe ke lutut itu. Wa ammar ruku'ul qa'id fa'aqallu. Sempurnanya kayak tadi itu, telapak tangan nyentuh apa? Dua lutut. Kalaupun tidak diletakkan di lututnya, tidak apa-apa. Sunnah saja itu kesempurnaan ruku, meletakkan kedua telapak tangan kedua lutut. Tidak bisa disentuh, tidak usah, tidak apa-apa. Ya, disimpan di pahanya atau yang penting posisinya ke bawah kayak gitu. Sempurnanya kayak gitu. Dan juga untuk menjaga keseimbangan. Kalau sholatnya duduk, gimana Beb rukuknya? Antuhadhiya jabhatahu ma qaddam rukbatih. Rukuk kalau sholatnya duduk, sekiranya dahinya selaras dengan lututnya yang di depan. Allahu Akbar, begini. Rukuknya orang yang sholat duduk. Kalau lebih bagus lagi kalau seirama selaras dengan tempat sujudnya. Ya. Seperti itu. Wa hadza fi ghairi nafilah fi safar salat fa fihi kalau salat itu salat sunnah dan salat posisi rukuknya. Sujudnya ya lebih lagi ke bawaan, lebih bawah lagi posisinya. Jangan sampai sama antara ruku dan sujud bagi orang yang salat duduk. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, an yakuna bi ghairin khinas. Jangan pakai inhinas dalam ruku. Apa itu inhinas? An yutati'a ajizatahu wa yarfa'u ra'sahu wa yuqaddim sadrahu wa huwa haram. Coba berdiri terus. Ini haram hukumnya. Ruku ya, an yutati'a ajizatahu. Bokongnya dinonjolkan. Kemudian kepalanya diangkat. Naik kepalanya. Ya. Wa yuqaddim, dadanya maju. Ini inhinas, kepalanya naik. Ini hukumnya haram. Rukuk model kayak gini hukumnya halo, kayak udah boleh kayak siapa ini? Kayak apa? Kayak binatang jadinya. Ya, bukan kayak gini. Ini inhinas hukumnya kepala diangkat, dada disogokkan, bokongnya dimunculkan. Ini seperti model dari binatang, bukan seperti itu ruku. Itu hukumnya haram, menyerupai seperti binatang. Jadi nundukkan kepala. Kepala gimana, Beb? Lihat kaki apa lihat tempat Karena kadang coba kepala kadang terlalu nunduk. Coba nunduk, ngantuk kan? Jadi agak nunduk. Lihat kakinya, harusnya lihat tempat Sholat sunnah melihat tempat sujud, kecuali saat asyhadu alla ilaha illallah, lihat posisi sababah jari telunjuk. Jadi seperti itu. Paham dong? Semoga jadi ahli ruku, ahli sujud yang sesungguhnya, sujud hatinya, sujud rukuknya, sehingga sholatnya berbuah cahaya, ketenangan hidup, kebarokahan dalam beraktivitas, dalam beraktivitas dengan sesama. Cahaya rukuk dan sujudnya semoga mengalir di sisa umur hidup kita semuanya. Allah jadikan kita sekeluarga ahli salat. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyati wa rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Semoga diterima doa kita fi khairin lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.